Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya ke Komisioner Ombudsman Laude Ida. Apa yang sudah diketemukan oleh Ombudsman? Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pesan dulu ini sebetulnya dari teman-teman yang jadi korban di Morowali. Sekarang ini di Morowali itu mati lampu. Dimatiin lampu? Dimatikan lampunya karena tergantung dari lampu perusahaan. Itu saya kira pesan tadi itu. Supaya tidak nonton. Mohon dinyalakan saya kira. Pihak perusahaan bisa menyerahkan itu. Ya. Itu kalau dimatiin satu kota. Itu artinya pelayanan publik terganggu secara masif. Ini kan paling serius negeri ini saya kira soal itu. Nah, Ombudsman itu saya kira kami sudah sering berkomunikasi dengan sejumlah pihak tentang tenaga kerja asing ini. Sejak tahun 2016 yang lalu, ini kami sudah lihat sebagai satu fenomena dengan berbagai berita yang muncul di media sosial. Itu mulai muncul tenaga kerja asing dan berdatangan di Indonesia. Nah, di saat itulah kami berpikir untuk melakukan kajian investigatif dengan inisiatif atau prakarsa sendiri. Ombudsman dijamin oleh undang-undang untuk melakukan itu, Bang Karni, gitu kira-kira. Nah, kami periksa aturannya dan ternyata dari aturan yang ada sejak adanya perubahan Permenaker nomor 16 tahun 2016 ke Permenaker nomor 35 tahun 2015 itu sudah membuka ruang itu masuknya tenaga kerja asing termasuk yang potensial ilegal. Kemudian Perpres nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa dan 169 negara bebas visa. Itu juga kemudian menimbulkan peluang besar terjadinya arus tenaga kerja asing yang ilegal. Itu dugaan kami seperti itu. Dan kemudian kami periksa sejumlah aturan-aturan yang lain. Sehingga kami berkesimpulan ini perlu melakukan kajian secara khusus tentang ini. Temuan lapangan akhirnya kami melakukan persiapan kajian itu 1 tahun, kami melakukan kajian itu 1 tahun, kemudian kami publish dalam minggu kemarin. Dan sebelum kami publish sebetulnya, kami sudah undang sejumlah pihak dan kami diskusikan dulu hasil temuan itu secara bersama. Yang hadir dari Kemenaker, dari Keimigrasian, BKPM, Kepolisian, dan juga kami undang sebetulnya Kemendagri. Dan semua setuju dengan catatan kami semua setuju, temuan kami lapangan semua setuju, dan kemudian semua sarannya juga setuju untuk ditindaklanjuti. Itu poin utamanya. Poin kedua yang kami perlu sampaikan adalah tenaga kerja asing yang ilegal ini yang paling sebetulnya mengkhawatirkan. Kalau yang legal, saya kira Bung Iqbal itu persis. Pengguna IMTA yang terdaftar 21.000 saja. Dengan jenis pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita. Itu yang ada di catatan resmi data pemerintah. Nah, artinya tidak ada yang dilanggar dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang berlaku dengan masuknya tenaga kerja asing atau keberadaan tenaga kerja asing Indonesia. Ternyata fakta lapangan berbeda secara signifikan. Banyak tenaga kerja yang unskilled tadi sebetulnya. Yang terdaftar itu kan yang skill ini kan, profesional ini dan seterusnya. Tapi yang lowest level position, buruh yang tukang las dan sebagainya itu sopir, itu juga banyak di lapangan. Muslim kemudian melakukan turun lapangan ke sejumlah tempat. Salah satunya di Gresik. Hampir seluruh
tenaga kerja di perusahaan yang kami turun di Gresik itu tenaga kerja asing, termasuk juru masaknya. Nah itu. Kemudian di tempat lain di Konawe, di Morowali, karena arusnya setiap hari tenaga kerja Bang Karni, tenaga kerja asing ini itu 2 pesawat setiap hari yang pintu gerbangnya Bandara Haloleo di Kendari, dan arusnya itu ke 2 provinsi, Sulawesi Tenggara dan kemudian Sulawesi Tengah. Itu yang terjadi. Sudah menjadi pemandangan rutin. Jangan sampai Bung Andi WA ini menyatakan bahwa itu turis saja. Itu bukan. Kalau kasus yang viral itu dari Sulawesi Tenggara, Bandara Haloleo, itu jangan sampai dianggap sebagai ilusi atau fiktif. Tidak, itu adalah fakta. Setiap hari bisa saksikan saja, datang saja ke bandara sana, ke Bandara Soekarno-Hatta, jam 6 pagi pakai Lion terbang langsung ke Dar, direct flight. Dan jam 3 dini hari itu juga direct flight dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kendari. Penumpangnya lebih dari 50%, bahkan pernah beberapa kali saya tumpangi, itu saya kira 90% lebih. Karena di emergency window saja, tidak ada orang Indonesia yang duduk di situ kecuali saya, karena sudah tidak ada penumpang Indonesia, orang Indonesia. Dan saya protes, saya bilang kan tidak boleh, ini ketentuannya kan harus bisa bahasa lokal atau bahasa Inggris minimal. Tidak ada yang tahu. Itu yang terjadi. Nah, di lapangan teman-teman menemukan itu, tadi saya jelaskan saya kira, itu di Morowali misalnya, terjadi sopir-sopir itu saja, sopir mobil itu adalah orang asing. Ini kan aneh gitu. Jadi apakah yang dikatakan sopir ini juga dikatakan skill labor, itu terserah gitu. Tapi menurut definisi umum sebetulnya, ini bukan lagi skill labor karena orang Indonesia, semua orang Indonesia ada punya SIM C itu motor, SIM B apa 1, 2 dan seterusnya itu punya keahlian sampai apalagi daerah Sulawesi yang daerah tambang itu kan. Itu mobil tronton dibawa oleh orang-orang lokal yang angkut alat-alat berat itu saya kira. Jadi tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa tidak ada orang lokal yang bisa kerja di situ. Itu temuan lapangan. Temuan lapangan yang lain adalah bahwa orang yang sudah tidak memiliki IMTA itu ilegal, itu dibiarkan begitu aja di satu perusahaan di Sulawesi Tenggara, baru satu perusahaan, 700 lebih tidak punya IMTA, itu masih tetap kerja, saya kira sampai sekarang. Nah, apa yang terjadi di pengawasan pada tingkat lapangan, itu saya kira tidak dilakukan secara berarti. Kita mencoba turun lapangan, pada waktu turun lapangan itu sebetulnya coba juga untuk melakukan pengecekan tiba-tiba di bandara. Apakah visa mereka visa sebagai pekerja, skill labor, atau emang visa turis yang dipakai diperoleh di bandara, visa on arrival. Itu tidak boleh melakukan pengecekan karena kewajiban untuk melakukan pengecekan yang berwenang untuk itu hanya dari keimigrasian. Dari keimigrasian. Orang lain nggak boleh. Polisi pun kami sampai diskusi 2 kali dengan Pak Lutfi, Jenderal Lutfi, itu Kabak Intelkam. Mereka mengakui bahkan mereka punya kewenangan. Karena dalam undang-undang keimigrasian kita Bang Karni, itu jelas kewenangan untuk mendeteksi mereka itu hanya ada pada keimigrasian. Sementara di bandara-bandara lokal tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan pengecekan mereka, meskipun arus mereka di situ sangat besar dan terindikasi adalah pekerja ilegal dan menggunakan visa turis. Itu yang terjadi. Maka saya kira dengan keluarnya Perpres ini juga itu jangan sampai dikhawatirkan ini. Perpres 20 tahun 2018 itu melegalkan yang sudah ilegal ini, yang masif ini, TKA ilegal yang masif ini kemudian dilegalkan berdasarkan ini.
Harapan saya sebetulnya pemanfaatan, saya kira pasal yang berdasarkan ketentuan sebetulnya TKA itu yang boleh adalah jabatan-jabatan tertentu. Saya apresiasi sekali dengan pasal ini dalam Perpres itu. Tetapi dan ini harus ditegaskan bahwa unskilled, buruh kasar itu harus tidak boleh ada di situ. Maka mulai hari ini penegakan hukum, mulai detik ini harusnya pemerintah bergerak mendeteksi semua perusahaan yang menggunakan TKA dan memastikan bahwa yang buruh kasar itu deportasi sekarang juga. Saya kira itu kalau tidak ini maladministrasi terbuka Presiden Republik Indonesia kita ketika kita mengeluarkan peraturan tanpa ditegakkan. Itu yang kita mau katakan sebetulnya seperti itu, Bang Karim. Baik, terima kasih. Sekarang Aldean Napitupulu, PDIP. Ya, terima kasih Bang Karni. Ini acara seru. Tanggal 1 Mei, buruh berkumpul, lalu bicara tentang May Day. Seperti yang Bang Karni bilang, May Day, May Day, May Day, May Day. Kalau kita artikan tolong, 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 kira-kira seperti itu. Harusnya ketika buruh berteriak May Day, May Day, berteriak minta tolong, datanglah tokoh-tokoh hebat, orang-orang hebat mendukung buruh. Yang terjadi tidak. Yang berteriak May Day, May Day siapa saya tidak tahu. Tapi yang didukung justru Prabowo. Jadi yang minta tolong buruh atau Prabowo-nya. Itu satu hal. Betapa lucunya peristiwa kita hari ini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal tadi menarik. Tentang dia bicara tentang undang-undang PMA, bahwa itulah pintu masuknya modal asing pertama di Indonesia. Bukan Jokowi yang buat. Nah kemudian rangkaian sejarahnya kita harus periksa. Apa yang terjadi hari ini tidak bisa dilepaskan dari setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 10 tahun lalu, sampai 29 tahun yang lalu misalnya. Tahun 89, Perdana Menteri Australia bicara pada Soeharto untuk membentuk APEC. Lalu dari situlah rangkaian ada AFTA segala macam sampai MEA. Yang dalam proses perjanjian yang sekian banyak itu diputuskan 2020 pasar bebas tenaga kerja. Situasi hari ini adalah buah dari apa yang pernah ditanam 29 tahun yang lalu. Kalau kita mau berbicara tenaga kerja asing, kita bicara dari awal mulanya dia diberikan legitimasi oleh negara. Awal mulanya kapan? Ya yang tadi saya sampaikan. Itu pertama. Jangan pernah melupakan sejarah, itu penting buat kita. Jangan kemudian mengambil peristiwa cuma kecil-kecil saja. Nah yang berikutnya, apa yang dikhawatirkan oleh Bang Laude tadi, dalam penelitian dan investigasi dia bulan Juni sampai Desember 2017 ya. Investigasi Ombudsman itu bulan Juni sampai Desember 2017. Sementara Perpres ini ditandatangani oleh Presiden itu 29 Maret 2018. Bisa saya katakan bahwa sebenarnya Perpres ini menjawab hasil investigasi Ombudsman. Jelas kenapa semua yang disampaikan oleh Bang Laude tadi terjawab dalam pasal ini. Tentang kewajiban pendampingan ada. Tentang kewajiban memberikan pelatihan berbahasa Indonesia ada. Bahkan yang lebih hebat lagi, beberapa hal yang saya catat misalnya, sebentar, itu yang tidak ada di Perpres 72 tahun 2014, sekarang ada di Perpres 20. Pertama, kewajiban melakukan pelatihan bahasa Indonesia, di Perpres sebelumnya 2014 tidak ada. Kedua, pasal pengawasan yang menyertakan imigrasi, di Perpres 72 juga tidak ada, di Perpres sekarang ada. Kemudian ketiga, bab sanksi. Nah yang menarik di bab 4 pembiayaan untuk pengawasan dan pembinaan itu dianggarkan dalam APBN dan APBD. Artinya Perpres ini sempurna, dia menjawab semua kekhawatiran yang disampaikan oleh Said Iqbal, disampaikan oleh Ombudsman. Apa yang tidak diatur dalam Perpres sebelumnya diatur di sini. Lalu apa masalahnya? Bahwa kalau kemudian kita bilang imigran gelap itu persoalan, jangankan Indonesia. Isu yang dibangun oleh Donald Trump menjelang Pilpres juga sama, imigran gelap. Sama seperti menjelang Pilpres di sini ada imigran gelap. Artinya bahwa
apakah ini punya nuansa politik atau tidak? Seperti yang Bang Karni bilang tadi, ada ketua serikat pekerja dari Golkar, ada juga ketua serikat pekerja yang mantan caleg PKS misalnya. Bung Said Iqbal dari Kepri. Yang tahun 2009 itu? Bukan. Oh, nggak katanya ada saya. tertulis itu Fitnah. di ininya Iya, juga. tapi saya bukan anggota PKS. Oh, bukan. Fitnah Caleg. itu. Saya tidak bilang kalau anggota. Caleg, iya, tapi kalau Anda bilang dari partai PKS Oh, itu tidak. salah, keliru, dan fitnah, Bukan, hoax. karena bukan. Saya bilang ada yang anggota Jangan- DPR dari jangan Golkar, membangun sebentar dulu suatu Bung Iqbal. opini yang kesannya Satunya lagi ada kepentingan caleg, politik. Salah satunya itu. lagi mantan caleg PKS. Jadi Ada- kalau dibilang nuansa politiknya kental, memang kental. Orang sama-sama dipimpin oleh politisi kok. Bahwa satunya menang, satunya tidak itu persoalan lain. Jangan mengajarkan hoax. Itu loh. Ini bukan hoax, karena ada dalam websitenya FSPMI loh. Penjelasan bahwa Anda pernah menjadi caleg PKS itu ada dalam websitenya FSPMI. Iya, tapi bukan berarti saya pengurus PKS, anggota PKS. Saya Jangan tidak bilang anggota. dicampur-aduk. Kita bisa putar Iya, rekamannya. Anda bilang politisi. Loh, Jangan. kalau ketika Salah, kalian salah. masuk dalam dunia politik ya jadi politisi dong. Bahwa Harus kemudian Anda menang atau ngomong, tidak ada menang. persoalan Saya kira ini TKA. persoalan yang nggak penting dibahas. Iya, tidak Ada penting. TKA di lapangan. Saya bahas boleh uburu. Jangan Memang tidak kemana-mana. penting. Tapi Ngawur. Dua-dua nggak usah Yang ngomong. ingin saya sampaikan, saya tidak mengatakan dia anggota PKS, tidak. Saya mengatakan dia sempat menjadi caleg Ya, terserah PKS dia lah. 2009. Artinya bahwa ada nuansa politik lain di sini. Karena bagaimanapun juga ini persoalan politik sepertinya. Nah itu. Artinya bahwa apa yang menjadi kekhawatiran itu, saya pikir terlalu dibesar-besarkan. Lalu kita bicara tentang pengawasan. Ayo kita buka datanya. Misalnya begini. Apakah kemudian pemerintahan Jokowi membiarkan situasi ini? Kita bisa browsing semuanya. Bahwa kemudian ada banyak peristiwa tentang penangkapan TKA ilegal di banyak tempat. Ada 58 orang ditangkap sini, 100 orang ditangkap sini, 200 orang ditangkap sini, banyak sekali. Artinya proses pengawasan dilakukan negara. Dilakukan pemerintahan sekarang. Yang sekali lagi disampaikan oleh Bang Laude Ida tentang lemahnya pengawasan sedang dibangun dan sedang dikerjakan dan terus terjadi penangkapan, pemulangan, deportasi dan sebagainya. Tidak perlu menunggu demonstrasi. Itu sudah dikerjakan. Yang terjadi sekarang ini fakta di lapangan dan saya kira bisa dicek langsung. Ini data lapangan yang kami temukan. Iya, sebentar Bang. Dan saya selesaikan dulu. Tentang kekhawatiran misalnya. Saya mau katakan tadi sebetulnya jangan sampai kita bicara tanpa data. Ini nggak bergerak loh. Ini dari satu dinas tenaga kerja yang baru saja mengirimkan nota kepada kami. Iya. Begini Bang, yang ingin saya sampaikan di sini Bang adalah Adrian ini bicara bahwa kalau teori. dikatakan tidak ada pengawasan, jelas ada pengawasan. Bukan. Kalau dikatakan tidak ada penindakan, jelas ada penindakan. Enggak. Bahwa kemudian belum semua ditindak, mungkin ya. Ini ada di tapi Pulau ada Gadung 6 penindakan, perusahaan. ada. 6 Itu loh. perusahaan di Pulau Gadung. Teori. Saya Jangan cuma teori. saya cuma menangkap kesan jangan sampai apa yang kami katakan bahwa tidak ada pengawasan, tidak ada penindakan. Kami katakan belum ada penindakan karena seharusnya perusahaan undang-undang. Begini Bang, mungkin yang Oke. belum semua ditindak mungkin ya. Oke. Tapi ada sangat banyak sekali data penangkapan TKA ilegal yang sudah habis masa izinnya dan sebagainya. Dan ingin saya katakan, di Perpres 2014 pembatasan waktunya 5 tahun, tapi di Perpres 20 2 tahun. Artinya mana lebih ketat? Perpres sebelumnya 5 tahun loh izin itu diberikan dan bisa diperpanjang. Dalam Perpres 20 cuma 2 tahun, sangat pendek. Artinya bahwa kontrol negara begitu kuat dalam persoalan ini. Nah, apa masalahnya? Kekhawatiran imigran gelap terjadi di mana-mana. Imigran gelap dari Indonesia yang dikirimkan ke Malaysia seperti kasus di NTT yang sangat banyak juga terjadi. Tapi bagaimana negara bertindak? Negara bertindak, datanya ada, jumlah jelas bahwa belum sempurna, benar. Kita sedang coba menyempurnakan itu dengan adanya dasar hukum dan payung hukum baru, Perpres 20. Nah, apalagi yang mau kita persoalkan? Dalam Perpres ini dikatakan ada anggaran yang diberikan oleh negara untuk pengawasan. Lebih kuat dibandingkan Perpres sebelumnya yang tidak memberikan anggaran. Hal yang lain misalnya, ayo kita bicara. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja yang diatur berapa pasal? 42 sampai 49, cuma 8 pasal. Dalam Perpres sebelumnya, 19 pasal. Di Perpres ini 39 pasal. Kalau kita bicara lebih ketat mana? Semua itu angka-angka yang jelas. Kita bisa berdebat tentang fiksi banyak hal, tapi tentang angka ini apa yang mau kita perdebatkan? Undang-undang saya cuma mengatur 7 pasal, Ya, Bang Karni. Kalau
Ketat, Bukan. ketat itu bukan jumlah pasal. Oh bukan dong, artinya Kontennya, akan lebih isinya. tidak dong, lebih detail peraturannya. Detailnya itu menunjukkan Detail itu di pengetatannya. permen. Ya, Detail ya, di oke. permen. Termasuk juga misalnya tentang vitas, visa terbatas. Di Perpres sebelumnya tidak ada loh. Kalau kemudian bicara soal yang lain-lain, di Perpres ini ada vitas. Bagaimana tata cara prosedur mendapatkan vitas itu diatur betul di Perpres ini. So, apa masalahnya? Semua sedang dikerjakan dengan sangat baik oleh pemerintahan sekarang. Ya kita dukung saja bahwa ada pemilu nanti, ya nanti. Tapi jangan mede, lalu menolong Prabowo. Harusnya Prabowo menolong pekerja. Terima kasih Bang Karni. Baik. Fadlizon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Buruh Internasional. Saya hari ini kebetulan 2 kali mengikuti kegiatan langsung dalam May Day, 2 kali orasi. Yang pertama di depan gedung DPR menerima FSP, LEM SPSI, dan yang kedua KSPI di Istora, Senayan, Jakarta. Dua-duanya saya kira mempunyai message yang sama. Cabut Perpres nomor 20 tahun 2018. Ya. Itu tadi saya mendengar langsung. Dan saya juga mengucapkan atas nama tentu Gerindra tadi ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KSPI yang telah menyatakan dukungan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang mempunyai komitmen terhadap buruh, dan itu tadi ditandatangani semacam kontrak politik spontan, semuanya serba spontan di depan ribuan buruh, dan saya merasakan suasana keikhlasan dan ketulusan. Tidak ada paksaan, Itu nggak nyewa gedung. tidak ada paksaan, tidak ada rekayasa, ya semuanya itu berjalan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Saya berada di sana. Dan saya kira itu bisa dilihat lah, nanti saudara Adian bisa ngelihat filmnya aja, videonya. Bukan, ya. maksudnya spontan Nah, itu tidak nyewa gedung. Kalau nyewa gedung itu tidak Jadi spontan. begini, itu yang pertama ya. Jadi dalam rangka itu. Kemudian yang kedua, saya ingin membedah tema sekarang ini adalah buruh lokal, May Day, May Day, May Day. Ini berbeda antara penyebutan May Day 3 kali dengan 1 kali May Day. Ya, May Day. Yang disampaikan Bang Karni tadi. Jadi, tolonglah. Ya, betul, makanya ini saya jelasin dulu makanya. May Day, May Day, May Day itu secara historisnya itu kan dari bahasa Prancis, artinya help me, tolong gitu ya. Ini adalah satu sinyal kedaruratan, minta tolong gitu, terutama di tahun 20-an itu. Kemudian ini semacam sinyal SOS. Siapa yang SOS? Buruh lokal. Jadi beda penyebutan May Day 3 kali dengan May Day. May Day ya hari buruh gitu ya. Jadi kalau kita melihat May Day, May Day, May Day ini artinya ada situasi darurat dari buruh lokal. Kenapa? Karena ada invasi dari buruh asing. Dan buruh asing itu difasilitasi oleh aturan-aturan pemerintah. Ini fakta. Kita berbicara fakta bahwa pemerintah sekarang ini sedang memfasilitasi, menurut saya, sebuah semangat penjajahan baru, ya, sebuah neokolonialisme, neoimperialisme yang dulu ditentang oleh Bung Karno dan juga oleh semangat Trisakti, kedaulatan, ya, kedaulatan kita. Kenapa lapangan pekerjaan yang seharusnya bisa dinikmati oleh para tenaga kerja kita, oleh buruh kita, kok diberikan kepada asing? Emang apa hebatnya tenaga kerja asing ini? Apalagi tenaga kerja asing unskilled yang tidak mempunyai keahlian atau buruh kasar, yang kita nih banyak memerlukan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan dengan skema yang tadi juga sudah banyak dibahas tentang turnkey project. Turnkey project ini jelas merugikan kita, karena mereka membangun semuanya termasuk dari buruh-buruhnya, dan kita hanya menjadi penonton, kita hanya nonton dari luar gelanggang, hanya sedikitlah yang terserap dari tenaga kerja kita. Dan aturan-aturan ini dibuat bukan dari zaman EPEC dulu dan sebagainya. Saudara Adian Apitupulu saya kira salah itu kalau menyebut itu ke tahun 89. Ini baru tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Dan itu di era pemerintahan Joko Widodo.
Nah, Enggak, yang apa saya yang maksudkan itu adalah gerbang Apa? tenaga kerja asing dibuka. Tidak itu ada. mulai dari Sebagai diperjanjikan contoh, ya. dalam MEA, diperjanjikan dalam Saya- APEC, saya contohkan. diperjanjikan dalam AFTA. Setelah Artinya APEC, bahwa iya. perjanjian nasional itu membutuhkan peraturan-peraturan. Barulah keluar peraturan-peraturan. Begini. Tapi sejak kapan kita Saya- sebagai sebuah saya negara contohkan berdaulat dulu, pakai tunduk data. pada perjanjian-perjanjian asing itu sudah dilakukan Oke, sejak tahun gini. 89. Saya contohkan Jangan aja pernah data. melupakan sejarah, Bung. Ya gini, saya contohkan data aja. Tahun 94 justru tenaga kerja asing di Indonesia turun. Tahun 95 57.000, 96 turun menjadi 48.000, 97 turun menjadi 37.000. Dalam perjanjian MEA yang merupakan Ya. kelanjutan dari Kemudian perjanjian AFTA dan yang sebagainya namanya- itu yang namanya jelas politik- dikatakan bahwa 2020 pasar Kalau bebas Anda tenaga mau kerja. punya- Saya minta Anda ngerem. Saya udah Ya. biarin dari tadi. Jadi kalau biar kita dia lihat bicara. misalnya dari jumlah dan fakta itu justru turun ketika itu. Lah sini juga kalau sepanjang itu saya bantah. Nah, jadi dengerin dulu lah biar ada pencerahan dulu sedikit. Ya. Karni. Kemudian Maaf, Bang Karni. jadi Saya nggak dipotong begini. Said Iqbal. Saya Jadi- dipotong oleh Enggak Bang begini. Laude. Boleh dipotong, saya biarin tadi. Tapi jangan dipotong terlalu lama. Bukan dong, saya perlu menjelaskan juga pada dia. Ya, nanti. Kalau mau keterkaitan jelasin sejarah saya itu. kasih nanti. Oke, ya. Kemudian jadi itu masalah kedaruratan yang menurut saya itu ada regulasi TKA yang jelas memperlonggar tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia dengan karpet merah. Saya kira sudah banyak. Supaya agak sistematis ya kita sebut saja Permenaker Trans 16 2015. Per ini di sini pemerintah menghapus kewajiban memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi para pekerja asing, ya. Kemampuan berbahasa Indonesia. Jadi dia harus mampu berbahasa Indonesia. Yang kedua, Permenaker Trans 35 2015. Ketentuan kewajiban merekrut 10 orang tenaga kerja lokal setiap 1 orang tenaga kerja asing. Ini juga dihapuskan. Padahal kalau merekrut 1 asing, dia harus merekrut juga 10. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini Perpres nomor 20 2018 menghapus IMTA, izin menggunakan tenaga kerja asing, yang prosesnya dipercepat menjadi 2 hari saja, sehingga tidak ada verifikasi, tidak ada screening dan sebagainya. Dan saya kira ini tadi juga dikonfirmasi oleh temuan Ombudsman oleh Bung Laude Ida. Saya kira ini sudah banyak kasus-kasusnya. Ini kalau kita memakai ini sebagai sebuah window of analysis, ini seperti fenomena gunung es. Terjadi di mana-mana. Memang kasus, tapi kasus ini cukup banyak. Saya mencatat saja ada 7.787 pelanggaran keimigrasian. Laporan hasil kinerja tahun 2016 Kementerian Hukum dan HAM melaporkan bahwa telah dilakukan tindakan administrasi keimigrasian sebanyak 7.787, ya, yang dilakukan oleh dan tindakan 4.686. Ini kan luar biasa menurut saya. Dan tindakan administrasi keimigrasian terhadap warga RRT Republik Rakyat Tiongkok menempati urutan pertama dengan jumlah 1.837 atau mencapai lebih dari 30%. Kemudian pelanggaran ketenagakerjaan jumlahnya 1.324 pelanggaran ketenagakerjaan. Ini laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat data IMTA yang diterbitkan per Januari sampai November 2016 berjumlah 74.183 orang TKA dengan jumlah kasus TKA 1.324 kasus dan seterusnya. Ini banyak, di Komisi 9 saya kira juga ada penemuan karena sudah ada panja ketika itu. Hasilnya yang tidak diteruskan oleh pemerintah. Jadi kita melihat ada masalah, saya kira memang ada masalah. Dan masalah ini meresahkan masyarakat dan meresahkan tenaga kerja kita pada khususnya. Dan akar masalah ini yang saya lihat, yang pertama adalah karena ada juga ya yang agak berbeda implementasi dari Perpres nomor 21 tahun 2016. Ini tentang bebas visa. Ini kita sudah kritisi berkali-kali, saya juga pernah menyampaikan langsung kepada Presiden, ini berbahaya. Kok bebas visa ini bisa disalahgunakan? Orang seolah-olah katanya mau berwisata, tapi sebenarnya bekerja dan kasusnya sudah cukup banyak. Dan katanya bisa meningkatkan devisa, tetapi tidak terlalu terbukti bahwa ini meningkatkan devisa soal bebas visa ini. Dan satu hal lagi yang menjadi prinsip sangat penting, kalau kita membuat kebijakan bebas visa, maka negara yang dibebaskan itu harusnya resiprokal, harusnya melakukan hal yang sama kepada kita. Ini tidak.
Dan kalau kita tanya kepada mereka, mungkin mereka juga bingung, kok kenapa pemerintah Indonesia membebaskan visa? Padahal mereka tidak pernah minta gitu ya. Jadi kita ini seperti satu negara tidak bertuan ya. Yang orang masuk bebas seenaknya, kemudian banyak sekali penyelewengan-penyelewengan terbukti dengan kasus-kasus tadi. Lalu turnkey project ini menjadi masalah karena ini jangan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan juga keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Saya minta diperpendek. Kenapa? Diperpendek penjelasannya. Nah, jadi intinya ini memang banyak masalah-masalah yang dibuat ya, belum lagi pasal-pasal di dalam Perpres itu pasal 10 ayat 1A, 1C, pasal 9, pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Jadi menurut saya salah satu cara untuk memperbaiki keadaan ini ya harus dicabut itu Perpres nomor 20 tahun 2018 dan juga peraturan-peraturan lain yang memberikan fasilitas yang luar biasa kepada tenaga kerja asing. Kembalikanlah, prioritaskan kepada tenaga kerja lokal untuk itu. Maka saya dan kawan-kawan menginisiasi sebuah usul ya di dalam sebuah pansus angket tentang tenaga kerja asing. Dan sekarang sudah ditandatangani saya kira udah 25 orang. Pansus angket ini adalah hak DPR untuk melakukan investigasi ya terhadap aturan atau perundang-undangan atau pelaksanaan undang-undang yang mempunyai dampak yang luas kepada masyarakat. Dan ini dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang merugikan rakyat banyak, terutama juga buruh. Hari ini kita mendengar buruh di seluruh Indonesia menginginkan Perpres itu dicabut. Jadi pemerintah harusnya presiden mendengar kalau mempunyai komitmen kepada kaum buruh ya cabutlah Perpres itu. Terima kasih. Cukup. Ada mau jawab? Kalau artinya begini, kalau kemudian Perpres itu dicabut berarti pertama kita kembali ke Perpres sebelumnya. Artinya masa kerja yang tadinya di Perpres 2018 ini jadi 2 tahun, kita kembali lagi izin kerjanya jadi 5 tahun. Siapa yang pro asing? Siapa yang pro asing dalam situasi ini? Di Perpres sebelumnya yang tahun 2014 izin kerja pertama diberikan 5 tahun. Iya itu kan maksimal. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Ya biar dia ngomong. Iya dong. Di Perpres 20 tahun 2018 izin kerja dan tinggal dibatasi 2 tahun. Kalau itu dibatalkan artinya kita kembali menggunakan Perpres yang lama yang memberikan waktu 5 tahun. Kalau itu terjadi pertanyaannya siapa yang pro asing? Tentunya memberikan izin kerja selama mungkin pada pekerja asing dong yang pro asing. Yang memberikan izin kerja 5 tahun itulah yang pro asing. Pertama, di Perpres kemarin tidak ada pengawasan. Di sini ada pengawasan. Kalau kita batalkan Perpres ini, berarti kita kembali ke Perpres yang lama tanpa pengawasan sama sekali. Di Perpres sebelumnya tidak ada pembiayaan yang dibebankan pada APBN dan APBD. Di Perpres sekarang ada. Kalau kita batalkan Perpres ini, artinya kita kembali lagi pengawasan tanpa pembiayaan dari negara. Pertanyaan saya, dalam situasi seperti ini, siapa yang pro tenaga kerja asing? Biar ya, rakyat jadi begini Pak Karni. Kita rehat saja.